Pancasila katanya sekarang. Saya lagi ngemetak. Jadi terima kasih yang saya hormati ini sahabat-sahabat dari Semen Indonesia, Pak Heru, Indra, Pak Andi Rahman, Pak Yosef, Pak Andira ya, Pak Andira, beberapa yang lain di belakang, Pak Yani ya, Pak Rahman itu. Ini ada Pak Rahman kan ya, Pak Yani. Tukar-tukar saya lupa. Nah, Yani ya Pak Yani. Sorry Pak. Dari distributor Semen Indonesia, Pak Albert jauh-jauh datang dari Surabaya ini, Pak Indra, dan dari Surabaya, dari Makassar, Pak Ramli juga. Nah, ya. Nanti sudah yang saya hormati juga nih, dan yang paling penting operator kita yang paling banyak Hendra Laut nih dari Pelni nih. Panglimanya dari sini Pak Gaol, ya, Pak Antonius Gaol dari PT Pelni dan timnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan dari sahabat saya nih di internal sini dari Subdit 3, Direktur Otoritas Laut, Pak Mas Daril dan Mas Zainal. Kebetulan Kasubditnya juga lagi, ini semua kita kepencar-pencar Pak. Kasubditnya Pak Arif lagi ke Surabaya, ada urusan yang cukup lumayan menyita waktu dan terjadi selama ini, yaitu tentang tenaga kerja bongkar muat. Ada rapat di sana. Kalau Direktur Lalu Lintas Laut memang tidak bisa hadir, beliau lagi banyak kegiatan karena sudah diskusi dengan beliau Pak Edi. Lagi yang harusnya hari ini ada BRI Pak. Nanti kita cerita kenapa ada BRI. Dia bikin platform kayak jual beli namanya BRI Store. Saya sudah dikaitkan dengan laut. Dan dari yang IT langsung sebetulnya sih ada yang handle IT-nya di kita di Subdit 5 ada Bu Ayu, cuma beliau juga sudah sangat overwhelmed, sudah bandwidth-nya udah mungkin lebih ada 100%. Jadi biasa kita datang developer sistemnya. Harusnya sih on the way. Nah, dari saya sebutkan nanti kita diskusi tentang itu detail teknis pelaksanaan eksekusi nantinya. Nah, mungkin sekadar refreshing dulu. Sekali lagi minta maaf Pak Yani, saya jadi tukar-tukar karena udah banyak semuanya orang. Dan Citra baru hadir Pak Ahmad Junaidi. Kebetulan beliau nanti akan diskusi mengenai trayek yang ke Tarakan dan Nunukan. Next ya. Nah, terus next aja. Yang kita lagi coba diskusi T4 coba. Nah, T4 yang kita mau diskusikan hari ini. Nah, yang kita mau diskusikan hari ini adalah trayek ini Pak. Tapi yang paling penting nanti ini yang paling pertama prioritas adalah yang besar jumlahnya, ada Pelni di sini. Ini kan ke Makassar, Anggrek, Nunukan, Tarakan. Tapi sepertinya dari Tarakan jarang ada order ya. Belum ada malah kosong ya. Oke. Nah, langsung ke T11. Yang kita mau bahas hari ini adalah T11. Jadi ke Pakpak, Kaimana, Elat, Dobo, Tanjung Perak. Nanti kita akan diskusi teknis bagaimana eksekusinya. Sebelum kita ke sana, saya mau sampaikan juga apa yang disampaikan Semen Indonesia pada hari tanggal 31 Maret itu. Coba yang next file. File yang berikutnya tadi yang di bawah. Filenya beda. Kalau sambil nunggu, kalau di awal sekali saya diskusi dengan Pak Yosef, kita dapat angka di 100.000 ton ya Pak Yosef ya, yang potensi ya. Masih awal banget ya. Nah, cuman ketika Pak Yosef paparan ke Pak Menteri waktu itu, tuh yang difokuskan hanya bukan yang ini, yang PDF. Nah ini, yang difokuskan next aja. Next aja dulu. Belum ada dari di atas tadi. Yang gambar itu ya. Oh, bukan ini ya? Salah ya? Nah, di sini catatan kita belum ada konkret implementasi sentral logistik nih Pak. Di sini harapannya kita menggait tematik semen, tematik pangan, bisa membantu itu. Minimal yang saya sempat sampaikan itu sampai di tujuannya semen bilang, oh ini tempatnya ini untuk sentral logistiknya.
Tapi bisa aja supaya boleh dibilang tetap kita menggait tanggung jawab dari pihak lain, karena Perpres 27 ini landasan dari tol laut ini melibatkan Pemda juga. Itu kita minta Pemda udah yang ambil handle. Nanti dari sananya mengontrolnya bagaimana dipakai oleh siapa itu udah urusan Pemda. Yang penting kita sudah menyediakan. Dari Kemendak punya secara fisik gerai maritim sudah ada. Pelni ada yang program rumah kita. Ya. Mungkin kita gini perlu dikencangkan lagi implementasinya rumah kita. Ini rumah kita itulah sentral logistik itu. Jadi yang keluar dari situ penjualan jual beli harus harganya harga yang sudah harga dikurangi diskon daripada tol laut. Selebihnya nanti ada market trading bertingkat lagi di sana, itu udah ada pihak lain lagi yang akan menjawab di sana, dari Kemendagri, bahkan kalau pangan dari banyak dari Satgas Pangan Polri dan dari yang lain-lain. Nah, ini beberapa konteks di mana si pembeli sulit akses ke mana ke penjual karena banyak penjual kecil-kecil apa segala macam, masih kita kan, kita sepakati ada perusahaan fiktif. Soalnya fiktif dalam arti bukan berarti negatif. Jadi perusahaan pengumpul, ini saya belum merevisi ini. Perusahaan pengumpul di mana untuk pengumpulan barang di pangkalan dan di daftaran di booking kontainer, memudahkan proses booking kontainer di ini. Ya, siang dari Berry, silakan. Ya, siapa namanya? Oh, Pak Amel, pakai masker kan kelihatan. Ya. Berdua aja. Oh, ya, silakan. Depan. Sini. Ada lagi di tempat nih. Silakan. Ini pas lagi ngomongin Berry Store. Nah, gitu. Nah, si per GPT masih melakukan pembelajaran yang berpotensi. Kami dari SIG mendukung atas kebijakan tol laut ini, Pak. Sebetulnya SIG sudah menjadi program hampir seluruh Indonesia Timur yang mengedepankan dari sisi logistik. Kami dalam bicara tol laut ini mendukung. Nanti kebutuhan SIG, kebutuhan yang ditawarkan oleh dari berbagai pihak bisa saling melengkapi baik, sehingga sama-sama berkontribusi menciptakan ekosistem yang baik logistikan penunjang infrastruktur yang kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nah, kami sudah melakukan review Pak, terkait bisa mempertemukan kebutuhan atas ide-ide atau destinasi yang ada Pak. Tahun ke sana arahan dari Pak Menteri adalah Pak destinasi Pak. Tapi kami ada beberapa ide yang mungkin masih bisa disesuaikan, yang kita bisa cari peluang lagi. Tapi poin yang kami sampaikan, seperti tadi disampaikan, kami mendukung karena terlihat dari bukti transaksi Pak. Setiap tahun stake kami bertumbuhan. Kondisi pandemi kami tetap mengalami alhamdulillah pertumbuhan Pak. Bicarakan seperti kemarin Bapak, kita kan itu pada saat kita muatan semen ke kontainer melalui PPPN Komnasam, itu kan biasanya kita terkendala antri bukan di Makassar, CP ya, pakai PP ya, PP Makassar. Nah, ini kan halnya seperti tol laut, kita kan ada waktu terbatas Pak. Mestinya kan kita lebih prioritas untuk muat kita punya muatan dulu, tapi ini kita diikutkan good point. antrian. Good point. Ikutkan antrian antara Good point. reguler dengan tol laut. Good point, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi kita ini istilahnya Bapak, kita ngisinya itu sehari sebelum pada saat kita datangkan kontainer itu pada hari itu belum dimuat. Iya, yes. Nanti besok malamnya lagi baru kita dapat antrian. Iya. Nah, di Good situ. point, Pak Ahmad. Jadi gini, memang ini sebenarnya lagi-lagi ide dari tahun lalu itu saya selalu bilang ini jalur pita merah. Ya. Jadi pengiriman dengan menggunakan tol laut walaupun hanya cuma 20% atau 10% dari total cost itu jalur pita merah. Nah tadi ini resiprokal nih, dari sisi muatannya kita prioritaskan, di pelabuhannya pun kami minta udah dengan Pelindo diprioritaskan. Kalau ada halangan dari pelabuhan Pelindo kita informasikan aja Pak.
Nah, Siap. kebalikannya dari pemilik barang pun minta tolong Ya. diprioritaskan juga karena kan ada batasan port stay kan. Ada. Untuk kontainer apakah ada kesempatan untuk menginap sehingga kami bisa menyiapkan? Boleh Pak, Ada asal maksimum. karena ini kontainer Bapak, ini kan ada satu wilayah di Krimbo, Ya. Makassar. Oke. Kontainer yang kita tumpuk itu di penumpukan Krimbo. Sedangkan silo tonase itu, picking tonase itu jaraknya cuma ya 100 meter aja, Ya. Bapak itu. Untuk kita bawa ke sana. Nah, jadi kita bawa, Jupot bukan ya? bukan. Bukan. Iya. Jadi kita tumpuk itu di lapangan 100. Di penumpukan Kira-kira lapangan 100. kapasitas 10 kontainer. Apanya? Kapasitas Penumpukannya besar. besar ya, nggak masalah ya. Itu sampai ratusan box itu. Ada di PIC sini. untuk penambahan kapasitas. Karena salah satunya adalah yang informasinya adalah terkait dengan soal kapasitas. Penumpukan iya. Kalau PSC-nya untuk ini Pak Adin aja ya. Siapa itu? Untuk atur kontainer di sana. Oh boleh, boleh. Belindo juga. Iya, iya. Itu ada Pak Rahman di sana Pak. Ada Pak Rahman, ada juga dia punya manajer. Oke, nanti tadi ingatan saya nanti saya minta manajer GM-nya Pelindo sana untuk ini untuk masih potensi di sini. Terus kan. Sama KOP-nya nanti. Iya, tahu gitu. Nanti tapi yang sekarang bisa dikontak dulu, kasih dulu Iya, ke Ahmad. iya, Nanti siap. Nanti sama KOP-nya Pak Hendardi. Nah, tadi Pak Yani sambil ngomongin Makassar. Berapa tadi? Berapa tadi 3 juta ya? 3 juta kirim ke Nunukan ya? Iya, Pak. 3 juta Kalau Nunukan. 3 juta. Nah, truknya berapa itu Pak dari packing plant Makassar ya? Iya. 3812. Harganya cukup mahal itu Pak. Enggak, dari tonasanya tuh curah aja Pak. Di Pelindonya. Lewat kereta. Oh. Tapi udah dikasih red line juga gitu, red tape juga, pita merah juga bahwa ini untuk dibawa. Confirm 30 kontainer ya. 30 ya. 30 kontainer. Semen Indonesia udah confirm, kita sudah mulai memetakan Pak. Terima kasih Pak Yani, Pak Heru, Pak Yosef, Pak Tim. Tahap pertama itu, berikutnya nextnya mungkin yang Nunukan Pak, Siap. Tarakan ya. Dalam waktu dekat, kalau bisa sih sudah mulai bisa dihitung. Kapan sih tanggal 6 juga kan Pak? Kalau bisa mungkin bisa diputusin Pak. Yang mana? Yang Tarakan, bukan Tarakan. ya. Dari Makassar kita sudah. Kalau yang Lokus kapan? Tanggal 3 berangkat tanggal 5. Itu kan yang Pak yang ini yang Halimah. Kan yang kedua kan H1. Posisi temukan balik ke Makassar. Selesai melaksanakan koleksi Bapak sudah Oh, habis kontrak. nanti Juli Pak. Baru ada Juli ya? Iya, Pak. Udah. Juli berarti masih ada kesempatan, coba dihitung ulang. Itu 1 Juli. Nah, selain itu apalagi Pak Yosef tadi yang mungkin bisa itu Kupang ya? Yang krim tadi sudah ada informasi. Ya apa? Yang krim 16 ton tadi. Oh, iya iya. Tapi nggak apa-apa bisa usul sih. Iya. Jadi isunya apakah bisa lebih dari situ atau enggak ya? Iya, bisa kembali ke kapasitas awal yang 20 ton. Kalau yang ini udah bisa yang tanggal 6 ya Pak, yang tanggal 6 nanti Bapak kalau memang ada bisa digeser sebagian Tarakan nggak apa-apa di dropkan di Makassar. Jadi bisa tambah bookingan ke Bisa. Nunukan tuh. Bisa. Jadi kalau Nunukan dikurangi ke sebagian Makassar bisa. Bisa. Karena kan kita Terus begitu yang T6 ya Pak ya, kita coba cek ya tadi ya yang ke Bitung ya, yang ke Bininya dari Jakarta Lloyd. Kemudian T19 kita konfirmasi ulang yang Sorong segala macam. Orange Bari nggak masuk Pak ke Manokwari, nggak masuk ya, nggak masuk. Wah, Bitung. Oke, kemudian yang Kupang kita coba konfirmasi tadi. Baik. Ini dan BRI Store jalan ya Pak Albert ya, udah bisa tinggal di ini. Harus ya. jalan, Pak. Ya. Jadi nanti yang yang lain-lain juga Pak Yosef kalau misalnya yang selama ini udah jalan ya kayak dari Bayo tentang segala macam mungkin bisa diturun ke itu juga ke mana ke BRI Store di Papua. Nah, kalau memang mau dibikin itu kita cuma minta tolong dipertimbangkan
di mana nanti yang jadi suppliernya adalah Semen Indonesia CK. Kita akan sebagai supplier CK, mereka sebagai kayak CIF gitu, pesan dari sana langsung. Tapi peluang yang lama ini karena selama ini daftar slot itu cuma kuotanya itu dapat sedikit, barangkali Bisa Pak. Jadi sementara ini mungkin secara case by case kita akan bantu Pak. Dan kita juga karena kita minta tolong bantuan juga dari Semen, termasuk kemampuan tracing tadi, traceability segala macam. itu tadi sama Pak Reni ya. Kalau yang fail ini udah Pak Rehat, tergantung tracknya Pak, karena ada operator lain, ada luas lain, ada Meratus, Bill, sama ada tadi Jakarta Light Pak Agung. Kalau dari bentuk yang kayak gini Mas siapkan. Oh ini Pak Arif nanti Kasubditnya, Iya. ya lagi Kasubdit lagi Surabaya. Kasubditnya Pak Arif Agustinus ya. Agustinus Pak ini Pak Gawal ya. Antonius. Salah semua nama nih. Aduh mohon maaf nih. Udah ini saya ada lagi rapat meeting lagi di luar, bentar lagi. Berarti tanda-tandanya sudah sore. Soalnya Oh iya, silakan Ada di bawah, Pak. Iya Pak, sebelum tutup jam 5 tapi. Oh iya, tahu kita tadi pesan melanglang ya. Lain kali Mas Dario kita pesan melanglang. Aku lupa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama dari BRI juga terima kasih. Kita saling bantu, kita dorong supaya BRI selalu jalan. Mas Ridwan, makasih banyak. Dan yang paling penting di sini dari Semen Indonesia, Pak Yani, Pak Heru, Pak Yosep, Pak Ramli ya, Pak Andi Rahman, dan tokoh yang lain itu kita satu persatu. Dari distributor Pak Albert, Pak Indra, mohon maaf Pak Indra ada sedikit ya latihan mental sedikit lah sama upaya gitu ya, tapi beliau baik ya. Nanti dan kita bikin acara banyak di Surabaya dan kemudian dari Pak Ahmad, terima kasih kedatangan di Jakarta. Pak Adin, Pak. Pak Adin, Iya, Terima kasih banyak Pak Gaol. Mana Pak Yosi belum jadi datang? masih Rapim ya? ada WA masih pinjam gitu. Nanti ya. Ini pembicaraannya mengenai banyak lot lagi yang bisa dihandle nih soalnya. Oh siap. Siap. Sama. Kalau itu kita ready Pak. Ya, dan ini Mas Darel tadi catat sudah mungkin beberapa notnya sudah ya, makasih banyak. Mas Senal juga makasih dari Subdit 3. Subdit 3 itu angkutan apa tak? Khusus dan usaha jasa terkait. Angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait dari Direktorat Lalu Lintas Laut Perhubungan Laut. Alhamdulillah puji Tuhan semua sudah bisa di handle, sudah bisa mulai sesuatu. Kita mudah-mudahan jangan kapok, kita akan terus berinteraksi, kita akan optimalisasi secepatnya dan serealistis mungkin Pak. Itu saya segitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam saham. Salam Pancasila. Ya, salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ada yang masih turun. Terima kasih Pak.